Mm-mm. Ah, oke, ini sudah ngerekam punya aku nih Dengan kamu dari ya? laptop. Ya. Tapi kalau nak backup HP boleh juga nih. Coba backup HP juga ya, biar nggak dua kali gawe gitu. Iya. Tapi backup HP ini nak kata ininya aku nih ya, gerak-gerak dia. Ya tegaannya ya. Iya, ada Ganti. tegaannya. Ya tuh, ya coba sama aku tuh. Udah. Mana Bapak? Repot kita mulai belum? Bisa, Rana? bisa. Boleh. Siap, siap. Ya, Siap. berarti ada. Ya, boleh. Ya. Bu Ana, silakan. Insya Allah. Langsung di-record ya? Ya, sudah direkam ini, Bu. Langsung, ini sudah rekam dari laptop juga nih. Ya, tinggal Insya Allah. diedit juga. Ya, ada HP juga lah, rekam juga. Baik, Mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai, Bu. Silakan, Bu Rana. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih untuk kita kelompok 1A yang akan mengulas mengenai film yang bertemakan nasionalisme yang berjudul Bendera. Di mana dalam film ini yang telah dirilis di tahun 2002, film yang disutradarai oleh Nan Ansmas dan diperankan oleh Hafiz Hoir, kemudian Nuansa Dwipa, Wina Hendrawan, Sofian D. Surya, serta Agus Joli, di mana dalam film tersebut berdurasi kurang lebih 75 menit. Perkenalkan saya sebagai pemandu yang bernama Ratna Juwita. Saya akan memandu di dalam podcast kelompok 1A ini. Di mana di sini saya perkenalkan dahulu narasumber kita adalah Bapak Dedi Irawan, kemudian Bapak Riko Leonardo, pembahas adalah Bapak Latif Akbar dan Bapak Romi. Di dalam film kita bisa melihat perjuangan seorang di mana kurang lebih pada tahun 2010 kurang lebih ya, dia pernah menyebarkan bendera pada upacara di sekolahnya ketika dia diamanati oleh guru untuk membawa bendera yang akan dikibarkannya besok pagi pada upacara bendera. Di mana bendera itu dicuri oleh preman di dekat rumahnya. Kemudian dia sempat berkelahi memperjuangkan bendera tersebut. Ternyata bendera itu kotor dan dia pada malam hari masih sempat untuk mencucinya. Bendera itu ternyata bendera itu sobek dan sampai jam 10.45 malam dia masih menjahit bendera itu. Itulah sejarah singkat mengenai pemeran cilik yaitu Eka pada film Bendera tersebut, di mana dari latar belakang sejarah Eka tersebut menumbuhkan nasionalismenya, sehingga pada tahun kurang lebih 17 Agustus 2010 ya, Eka berkesempatan mengibarkan sangsaka merah putih pada upacara kenegaraan Republik Indonesia, di mana pada waktu itu masih dipimpin oleh Presiden Bapak SBY.
Jadi Eka berkesempatan untuk mengibarkan bendera pusaka bangsa Indonesia Raya pada upacara bendera tersebut. Itulah ringkasan cerita bagaimana perjuangan nasionalisme seorang Eka kecil sampai dia bisa mengibarkan bendera itu di acara proklamasi ataupun kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2010 tersebut. Selanjutnya kita akan melihat sedikit ya ringkasan mengenai video tersebut, bisa kita ulas bagaimana Pak Rito Leonardo. Apakah bisa kita ulas videonya Oke, bisa Bu. atau kita tayangkan sedikit videonya? Ini adalah film bendera, film nasionalisme Indonesia. Ya, seorang anak kecil yang bernama Eka diamanati sekolahnya untuk membawa bendera yang akan dikibarkan pada upacara Senin besok pagi. Perjuangan Eka terhadap bendera itu cukup luar biasa. Hingga pada tahun 2010, 17 Agustus 2010, Eka dapat mengibarkan sangsaka merah putih di Istana Negara dalam upacara 17 Agustus. Oke. Demikian ringkasan sedikit mengenai video bendera. Di sini kami bersama dengan narasumber yaitu Pak Dedi Irawan. Selamat sore Pak Dedi Irawan. Selamat sore Bu Ratna Juwita, Pak Riko, Oke. Pak Romi, dan Pak Latif. Kemudian ada narasumbernya juga, ada Pak Riko Leonardo. Selamat sore Pak Riko. Selamat sore semua. Di sini juga ada pembahas Pak Latif Akbar. Selamat sore Pak Latif Akbar. Sore. Dan juga pembahas adalah Pak Romi. Selamat sore Pak Romi. Sore, Bu. Oke. Kami ingin bertanya dengan Pak Dedi Irawan. Bagaimana menurut pandangan Pak Dedi Irawan mengenai nasionalisme yang ada di Indonesia saat ini? Baik Bu Ratna. Apakah ya, silakan Pak Dedi. Ya, jadi sebenarnya film pendek tadi merupakan cuplikan bagaimana nasionalisme itu di Indonesia. Merah putih itu artinya tanah dan air serta rakyatnya Indonesia. Yang mana kondisinya saat ini sedang terkoyak. Sedang banyak ada tantangan dari luar maupun dari dalam itu sendiri. Dan Eka tadi merupakan contoh bagaimana anak bangsa itu
memperjuangkan karena dia cinta dengan merah putihnya, cinta dengan bangsanya, dia memperjuangkan merah putih yang sudah sobek itu dengan seluruh jiwa raganya, dengan semua kemampuan yang dia punya, sehingga yang robek tadi dia jahit, yang kotor tadi dia cuci sehingga bersih, dan diantarkannya pula ke sekolah untuk bisa dikibarkan untuk esok harinya, sehingga merah putih itu tetap bisa berkibar selama-lamanya di bumi Indonesia ini. Jadi itu merupakan gambaran dari perjuangan bagaimana cinta kita kepada tanah air kita. Jadi menurut saya saat ini bangsa Indonesia seperti apa yang sudah kita ketahui, banyak sekali berita-berita di TV, di medsos, di film-film, bahwa sumber daya Indonesia saat ini sedang tidak dikuasai sepenuhnya oleh Indonesia. Sedang terbelah-belah Indonesia ini. Ada yang tambang sebagian dikuasai oleh asing, kemudian juga terkait dengan kekayaan negara yang tidak bisa dimanfaatkan secara merata oleh rakyat Indonesia, sehingga masih ada rakyat Indonesia yang miskin, yang belum bisa bersekolah, yang belum bisa mengakses pendidikan karena biaya dan lain-lain. Itu merupakan gambaran-gambaran dari bangsa Indonesia yang saat ini semua lapisan masyarakat, sebenarnya masyarakat Indonesia semuanya cinta dengan Indonesia. Seperti Eka tadi, sehingga butuh semuanya bergotong royong, bersatu padu, bagaimana kita bisa menjalin kembali yang sudah robek tadi sehingga bisa menyatu kembali. Perpecahan-perpecahan yang ada di masyarakat ini bisa terobati, menyatu kembali, saling memanfaatkan, saling membangun sehingga Indonesia nanti ke depan menjadi negara yang jaya, negara yang maju, yang bersatu padu. Jadi mungkin itu Bu Ratna Juwita gambaran dari kami, khususnya kita juga selaku pimpinan administrator tingkat PKA 3 ini juga dengan segala upaya yang kita punya, dengan kemampuan kita punya, dan dengan kewenangan dan kewajiban yang kita punya, bagaimana kita bisa berkontribusi, memberikan andil sumber daya kita untuk kemajuan Indonesia. Jadi kita berikan apa yang kita bisa berikan kepada negara, jangan kita tanyakan apa yang negara berikan kepada kita. Mungkin itu Bu, semboyan semangatnya. Terima kasih Bu Ratna Juwita. Terima kasih Pak Dedi. Wah, begitu semangat Pak Dedi. Jadi jangan tanyakan apa yang telah kita berikan kepada negara, tapi jangan tanyakannya apa yang telah negara berikan kepada kita, tapi tanyakanlah apa yang telah kita berikan kepada negara. Semangat kita semua ya. Terima kasih Pak Dedi. Untuk berikutnya mari kita sama-sama mendengar dari Pak Riko Leonardo. Bagaimana Pak Riko untuk implementasi dari film yang telah kita lihat yang baru saja kita tonton dalam mengimplementasikannya untuk kehidupan sehari-hari, terutama khususnya dalam kepemimpinan administrator yang sekarang ini kita laksanakan. Silakan Pak Riko. Ya, terima kasih Bu Rana atas waktu dan kesempatannya. Tadi kita mendengarkan tadi dari Pak Dedi sangat bagus sekali. Itu mungkin tambahan dari kami di sini dari menyaksikan film tadi. Mungkin di satu sisi kita lihat perjuangan dari Eka tadi itu untuk menggambarkan di kehidupan sekarang ini bagaimana seorang kita ASN khususnya ini memperjuangkan bagaimana dari tugas kita masing-masing untuk memajukan bangsa ini. Contohnya tadi misalnya kalau di sisi Eka tadi dia memperjuangkan bendera itu bagaimana dia jaga agar bisa tetap berkibar. Nah di sini seperti yang kita pelajari tadi di awal-awal di materi sebelum tadi kita perjuangan sebagai ASN ini bagaimana cara kita sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita untuk mewujudkan visi dan misi negara kita ini, negara yang makmur, berkeadilan. Nah, itu disesuaikan dengan tugas fungsi kita masing-masing di kantor instansi. Nah, harapan kita apa yang sudah kita emban, tanggung jawab yang kita emban, kita pikul itu kita laksanakan dengan semaksimal mungkin agar tujuan organisasi kita tercapai dan pada akhirnya dapat mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi Indonesia. Jadi di sini harapan kita bersemangat seperti si Eka tadi. Apapun yang terjadi,
kita terus berjuang berusaha agar dapat mencapai tujuan organisasi yang dapat membanggakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin itu saja Bu Ana, mungkin nanti dapat dibuka sesi dari para teman-teman yang lain untuk menambahkan. Terima kasih Bu Ana. Maaf, baru saja saya Oke, terima kasih Pak Rin pada jadi mengimplementasikan apa yang telah kita tonton barusan ke dalam tugas kita sehari-hari, baik kita sebagai pemimpin administrator, gitu kan Pak Riko? Ya, Oke, benar, Bu. selanjutnya kita menemui pembahas kita. Ini ada dua pembahas kita, Pak Latif Akbar dan Pak Romi. Selamat siang Pak Latif Akbar, Pak Romi. Siang Bu Ratna. Siang, Bu. Ya, silakan Pak Latif Akbar, bagaimana nih pendapat Bapak mengenai nasionalisme yang bisa kita terapkan dalam kepemimpinan administrator di mana tempat yang Bapak sekarang laksanakan, di mana tempat tugas Bapak Latif Akbar dan Pak Romi yang bisa dilaksanakan di tempat tugas ini. Silakan Pak Latif Akbar. Terima kasih Bu. Yang kita ketahui bahwa dari film itu tadi kita dapat mengambil gambaran bahwa seorang anak yang diberi amanat oleh pimpinannya, oleh seorang kepala sekolah, bahwa untuk dapat mengibarkan bendera untuk besok itu, walau apapun halangannya itu, misalnya dia kehilangan benderanya, kecelakaan, dia masih tetap untuk mengejar apa yang menjadi tanggung jawabnya sendiri. Tanggung jawab bersama bahwa bendera itu harus bisa dikibarkan keesok harinya di sekolah yang telah dibuat untuk upacara. Dari situ kita dapat gambaran bahwa kita sebagai seorang pemimpin itu harus bisa memberikan contoh kepada bawahan kita bahwa apapun yang terjadi di tingkat bawah itu kita harus bisa memberikan arahan, jalan keluar, dan juga memberikan penyelesaian masalah yang ada sehingga permasalahan itu dapat terselesaikan dengan baik, pelayanan pun bisa kita berikan dengan baik sehingga masyarakat dapat merasa puas terhadap pelayanan yang kita berikan. Contohnya di pelayanan organisasi publik itu yang lebih kompleks dengan setiap kultur ekonomi masyarakatnya. Terkadang konflik bisa terjadi antara bawahan kita dengan masyarakat tanpa kita ketahui. Untuk itu kita seorang pemimpin harus bisa menyelesaikan suatu masalah itu dengan bersikap seadil-adilnya tanpa merugikan kedua belah pihak. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bu. Semoga bisa bermanfaat bagi organisasi kita ke depannya. Terima kasih Pak Latif Akbar. Bagaimana dengan Pak Romi? Silakan Pak Romi, bagaimana pandangan Pak Romi mengenai nasionalisme dalam penerapannya dalam instansi kerja yang Bapak kelola? Silakan Pak Romi. Ya, Bu, siap, Bu. Nah, tapi Bu, sebelum kita masuk ke sini, Bu, aku baca tadi di situ tuh ada judul kelompoknya itu cocok nggak dengan pelan yang kita sajikan ini? Masalahnya aku lihat tadi ada pencemaran Pancasila kalau tidak salah, yang di tugas kelompok kita ini. Tugas kelompok kita adalah rendahnya penerapan nilai-nilai kepemimpinan Pancasila. Nah itu maksudnya ya, rendahnya. Masuk nggak, Bu, maksud saya dengan pelam ini? Masuk ya? Saya rasa masuk. Karena
Ya, bagaimana seorang anak kecil yang sudah menjadi preman, gitu kan? Yang sudah menjadi preman terhadap seorang Eka kecil, Iya. gitu. Siap, Bu. Jadi Ya, kalau silakan, Pak Romi. kesimpulan dari saya, Bu, anaknya kecil yang yang telah melakukan banyak apa namanya, Premanisme, dia itu kan dengan ikhlas melakukan pekerjaan itu sehingga dia itu mendapat hasil dari apa yang dilakukannya. Sampai-sampai dia bertemu dengan presiden, menjadi paski. Itu kan paski nasional kan, Bu, itu ya, kan? benar, Nah, Paski Nasional tahun 2010. jadi keterkaitan dengan kita sebagai ASN ini, kalau kita bekerja tanpa pamrih sesuai dengan tupoksi kita, bekerja bersama-sama antara bawahan dan atasan menjadi satu kesatuan, mungkin hasilnya akan lebih baik lagi daripada bekerja sendiri kita sebagai pimpinan. Mungkin itu, Bu, yang dapat saya simpulkan dari film dan kita sebagai ASN. Oke, terima kasih Pak Romi. Kita sudah membahas mulai dari Pak Riko, kemudian Pak Latif, Pak Dedi, dan Pak Romi mengenai pendapat masing-masing dari video yang baru saja kita tonton. Di mana tugas kelompok kita, yaitu kelompok 1A ini adalah kita untuk mengulas video yang menggambarkan rendahnya penerapan nilai-nilai kepemimpinan Pancasila yang dikaitkan dengan video tersebut. Jadi bisa kita simpulkan di sini, apabila kepemimpinan Pancasila tersebut rendah di dalam suatu wilayah dalam skup kecilnya saja, itu dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang didapatkan perlakuan oleh seorang anak kecil yang sudah menjadi premanisme terhadap Eka kecil, di mana merampas benderanya, kemudian membawanya lari, entah akan dipergunakan oleh anak kecil yang menjadi preman itu seperti apa bendera itu kalau tidak direbut kembali oleh seorang Eka kecil tersebut. Di sini rendahnya pemahaman terhadap nilai-nilai kepemimpinan Pancasila dari seorang anak tersebut yang menjadi preman itu akan menumbuhkan kepada kita sebagai pemimpin administrator untuk lebih lagi meningkatkan nilai-nilai kepemimpinan Pancasila kita. Seperti yang bisa menjadi contoh buat generasi muda sekarang, yaitu Eka kecil yang di dalam video tersebut, hingga dia bisa menjadi seorang Eka yang telah mengibarkan bendera pusaka di Istana Negara, yang telah menjadi kebanggaan bagi sekolahnya, bagi seluruh generasi muda Indonesia. Jadi di sini kesimpulannya, tetaplah kita berprinsip bahwa penerapan nilai-nilai kepemimpinan Pancasila itu akan menjadi utama dalam pekerjaan kita, terutama dalam kepemimpinan administrator tersebut, untuk mencapai cita-cita bangsa negara kita, yaitu negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Demikian mungkin podcast yang sudah kita laksanakan dari kelompok 1A. Akhir kata, kita tutup dengan mengucap lafal Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.